seperti biasa di samping saya ini ada partner saya, my partner in crime, ada Martini Chang, ya. Dan Martini akan menjadi moderator untuk sesi ini, ya. Saya tahu yang hadir ini nggak terlalu banyak, tapi let's start. Ya, kita nggak usah nunggu lagi. Let's start. Martini, the stage is yours. Oke, thank you Indira. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk join webinar kita malam ini. Saya Martini Chang, founder dari EOS dan Mr. Edu. Malam ini saya bersama Sis Utami dari Eagle Overseas, lalu ada juga Pak Arif dari AIAT yang berlokasi di Melbourne dan Adelaide, Australia. Sekilas info untuk AIAT ini majornya ada di bisnis sama IT ya, dari level bachelor hingga master. Jadi cocok banget buat kalian yang mau upgrade skill, terutama karena license dari AIAT ini udah diakuin banget oleh pemerintah Australia. Oke, kita langsung aja mulai webinarnya. Nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan saat presentasi sedang berlangsung, silakan tulis di kolom chat ya, nanti kita bacain. Dan buat yang mau nanya-nanya langsung bisa raise hand setelah presentasi selesai. Oke, now Pak Arif, Thank you. let's listen to the Okay, sure. presentation. Thank you for introduction, Bu Martini. Salam kenal teman-teman semuanya. Selamat malam. Salam kenal, saya dengan Arif. Saya sebagai Student Recruitment Coordinator dari AIT, Australian Institute of Advanced Technologies. Nah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kak Utami dan Kak Martini untuk memberikan info session terkait kampus kami ya yang berlokasi di kota Adelaide dan Melbourne. Nah, mungkin sebelum saya memulai presentasi, di sini saya mau nunjukin beberapa klip sih. Sebenarnya nggak panjang, 2 menit aja, untuk klip kota yang Melbourne dan juga kota Adelaide. Ya. Jadi izinkan saya share klip dulu, baru nanti saya akan mulai untuk presentasinya. Oke. What if your student experience was more than just studying? What if you could live in Australia's most livable city? A home away from home, surrounded by a global community of students? What if you could discover lifelong friendships in the world's friendliest city? What if you could study at a top-ranked university? What if you could create memories that last a lifetime? What if you could make lifelong industry connections and launch a global career? You can have it all. Only in Melbourne. 2025 Best Student City in Australia and number 5 in the world. Oke. Ada satu lagi ya. Looking for a great place to study, work, and live? Welcome to Adelaide, where everything is closer. You'll find some of the best education providers in the world here. South Australian universities are in the top 2% globally. There's a history of success with 5 Nobel Prize winners and over 110 Rhodes Scholars. Plus, the modern campuses make it feel like you're already working in the field. From certificates and diploma to bachelor's, master's, and doctoral degrees, there's something for everyone. What's more, your learning goes beyond the classroom with strong industry connections, hands-on projects, and practical skills that prepare you for your career. So when you graduate, you won't just be ready for work. You'll already be part of your field. South Australia's economy is growing with strong demand for skilled workers. So there are lots of opportunities. Some students even got hired before they graduate. Study Adelaide's Employment Connect is there to help you every step of the way. Finding part-time jobs, preparing for interviews, and connecting you with employers are just some of the ways you will be supported. And life in Adelaide is incredible. It's affordable, laid back, and full of moments that you'll never forget. The rent is lower than other major Australian cities. Public transport is discounted for full-time students, and everything, classes, work, your favorite cafe, are easily accessible. When you're not studying,
There's so much to do. It's the festival stage, after all. So you can expect a calendar full of arts, sports, food, and culture events. Or head to any of the beautiful beaches. They are like something from a postcard. Take a scenic hike up to the waterfalls or just hang out with friends over a cup of really good coffee. With its friendly locals and a vibrant multicultural community, it's easy to make connections and truly feel at home. Adelaide isn't just where you study, it's where you grow your future. Oke, terima kasih. Nah, saatnya saya mulai untuk presentasinya. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya untuk slide-nya ya. Oke, teman-teman, izinkan saya memulai untuk presentasinya. Jadi ini sekilas background dari diri saya sendiri. Mungkin teman-teman nanya, kalau kami background-nya seperti apa? Nah, kebetulan saya juga dulu sekolah di luar negeri. Saya orang Indonesia, dulu saya kuliah di US, di Amerika di tahun 2015 sampai 2020. Dan saya sempat kuliah di dua program yang berbeda ya, untuk yang S1 dan S2. Ya. Alhamdulillahnya sekarang saya berkarir di dunia education dan saya sekarang menjabat sebagai Student Recruitment Coordinator di AIT untuk di Indonesia. Nah, sekilas untuk AIT. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu ya terkait program atau kampus kami seperti apa. Jadi kampus kami sendiri ini adalah kampus swasta ya yang berlokasi di dua kota besar di Australia, yaitu Adelaide dan Melbourne. Ya. AIT sendiri kita kalau boleh dibilang kampus yang memang secara umur masih muda ya. Jadi operations pertama AIT itu di tahun 2022 ya, after COVID. And then di 2023 AIT ini membuka kelas atau programnya ya. Jadi alhamdulillahnya kita juga sudah punya lulusan ya yang kemarin mulai di tahun 2023 dan lulus di tahun ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari foto ini salah satunya. Nah, jadi AIT adalah kampus swasta ya yang berlokasi di Australia di dua kota Adelaide dan Melbourne. Dan pastinya juga teman-teman harus tahu nih kenapa teman-teman datang ke webinar ini dan teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu ya terkait benefit atau mungkin sisi positif yang teman-teman bisa dapat kalau kuliah di Australia seperti apa. Jadi pastinya kita tahu bahwa kalau orang Indonesia ya pasti sudah familiar dengan namanya study abroad in Australia. Ya. Kenapa sekolah di Australia? Ya, yang pertama work-based education. Ya, itu jelas. Ya. Pastinya secara kualitas, secara mungkin kurikulum Australia ya atau kampusnya pun juga berbeda. Ya. Mungkin dari pengajar, ya lingkungan, ya apalagi kota ya, kota Melbourne, kota Adelaide itu juga memberikan global opportunity. Ya. Dan itu relate dengan migration opportunity juga. Ya. Jadi banyak orang Indonesia juga yang memang kuliah ke Australia ini nggak cuma sekedar kuliah tok ya, tapi mereka juga pengen ya kerja sambil kuliah ya selama program berjalan dan juga teman-teman sebagai international student juga mendapatkan opportunity untuk bisa kerja unlimited hours selama study break dan after study program juga. Dan selanjutnya adalah yang ketiga kalau orang Indonesia datang ke Australia itu adalah yang pertama, Australia negaranya lebih aman dan lebih student friendly city. Ya. Jadi basically kalau Australia secara sekilas ya mirip seperti Amerika, ya, namun secara lokasi lebih dekat dari Indonesia. Ya. Mungkin kalau sebagai jarak ya, kalau misalkan kita dari Jakarta lah ya ke Melbourne, itu kurang lebih flightnya cuma 6 jam 30 menit. Ya. Akan lebih dekat lagi kalau teman-teman mungkin berangkat dari Bali, mungkin cuma 5 jam setengah. Ya. Atau lagi kalau teman-teman berangkat kalau dari Bali ke Adelaide itu cuma 4 jam setengah. Jadi secara jarak ya dan secara untuk bahasa juga mudah karena Australia menggunakan bahasa Inggris. Dan enaknya adalah Australia adalah negara yang multicultural. Jadi begitu teman-teman ke Australia ini nggak hanya sekedar ketemu mungkin orang yang Caucasian atau orang bule aja, tapi teman-teman akan ketemu ya banyak orang dari seluruh negara. Ya. Jadi mirip kalau teman-teman kayak kuliah di UK atau di US ya seperti itu. Nah, pastinya tadi saya bilang bahwa kalau Australia ini ya secara kurikulum pasti bagus ya. Teman-teman bisa kerja part time selama kuliah dan teman-teman juga bisa kerja full time setelah studinya juga ya. Especially kalau teman-teman ada niat untuk belajar IT ya, itu bisa lebih longer duration lagi setelah lulus dari program S1, S2, S2. Dan yang jelas kalau teman-teman kuliah di Australia ya, itu juga memberikan global recognized credibility. Jadi teman-teman bisa ya punya degree tapi juga diterima di seluruh negara manapun. Itu yang juga salah satu nilai plus kalau teman-teman kuliah di Australia. Dan kalau di Australia, khususnya kalau teman-teman yang memang mau kuliah S1,
itu juga lebih pendek durasinya, cuma 3 tahun ya. Dan kalau biaya boleh jujur, Australia ini mungkin lebih affordable dibanding kuliah di US dan UK ya. Not only tuition fee, tapi juga program perkuliahannya. Ya. Jadi kalau boleh jujur, kalau misalkan saya mungkin disuruh pilih US atau Aussie terkait harga, pasti saya milih Aussie. Ya, karena memang lebih affordable. Ya, kita nggak boleh bilang murah, ya, tapi jelas affordable. Jadi lebih lebih oke lah. Ya. Dan pastinya kalau teman-teman kuliah di Australia juga, itu teman-teman juga akan mendapatkan opportunity bisa kerja part-time ya selama kuliah. Dan mostly pekerjaan part-time-nya itu adalah client facing roles position ya. Seperti kayak customer service, barista, resepsionis yang di mana teman-teman tuh tatap muka dengan manusia. Jadi client facing role ya. Itu teman-teman bisa kerja ya 96 jam sebulan atau 24 jam per minggu ya. Atau unlimited hours selama study break. Biasanya study break itu setahun ada 3 bulan ya. Jadi lumayan teman-teman bisa nabung dan bisa gunakan untuk nge-balance ya financingnya untuk mungkin biaya hidup atau mungkin biaya kuliah juga ya. Which is ini something yang unik karena kenapa? Kalau mungkin teman-teman kuliah kayak di Singapura atau mungkin di Malaysia ya, even di Amerika ya, karena ini pengalaman saya sendiri, itu nggak bisa dia kerja off campus ya. Kalau di Aussie itu boleh. Teman-teman bisa kerja part time in any field itu boleh ya, tapi mostly client facing role ya dengan standar gaji yang cukup tinggi ya 25 sampai 32 dolar per jamnya ya tergantung dari ya employer-nya siapa ya tapi rata-rata seperti itu 25 sampai 32 Australian dollar ya yang dimana itu teman-teman nggak bisa dapetin kalau teman-teman kuliah di negara lain ya which is itu bagus juga untuk return of investment jadi selama teman-teman kuliah di IIT nanti bisa juga nabung ya buat nanti mungkin biaya bekal hidupnya juga oke. Dan terkait untuk gaji nih, teman-teman. Rata-rata kalau misalkan kita kuliah dengan jurusan IT ya, kita kalau boleh jujur IT, teknologi, atau mungkin kayak computer science, ini sebagai medium salary aja, itu rata-rata di angka minimum aja itu udah 50.000, 55.000 minimum. Tapi secara annual mediannya itu ada 100.000, 108.400 kurang lebihnya. Ya. Itu sebagai yang angka tertinggi. Ya. Tapi kalau misalkan entry level itu biasanya paling minim ya 55.000 sampai 97.000. Bisa di tengahnya itu ya bisa 80.000 atau 70.000 tergantung dari employer siapa. Tapi ini sebagai apa namanya database ya secara standar di Australia. Jadi kalau boleh bilang kalau teman-teman kuliah di AIT dan di Australia itu juga cukup baik ya dengan return of investment. Ya. Kadang kalau kita boleh jujur ya, kalau teman-teman kuliah di big university atau mungkin di Australia juga ya dengan biaya yang begitu mahal, itu kadang nggak tutup biaya uang baliknya lagi gitu. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin kuliah di IT itu juga bisa untuk return on investment-nya ya karena memang AIT ini memberikan beberapa poin penting yaitu dengan affordability-nya. Ya. Jadi kampus kami berdiri di tahun 2022 ya. Kita sekarang growing, kita evolve juga di Indonesia. Karena memang saya sendiri juga based di Indonesia dan memang mainly recruit Indonesian students ya. Nah, ini kampus kami di 2 kota ya. Jadi yang sisi kiri foto yang di Melbourne and then yang kanan yang di Adelaide. Jadi lokasinya benar-benar di CBD area. Kalau mungkin kita anak Jakarta itu kayak di Sudirman lah, jadi easy akses ke bandara, kemana-mana dekat. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Adelaide, Adelaide ini adalah kota yang cukup unik. Kenapa? Karena Adelaide ini adalah it's a 30-minute city, kemana-mana 30 menit. Jadi lebih jarang macet. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih suka agak lebih rame, tapi nggak rame banget, mungkin Adelaide cocok. Nah, begitu pula dengan Melbourne. Melbourne juga kota yang rame, tapi ramenya rame chill ya. Jadi enak juga ya. Tergantung teman-teman suka di mana. Tapi yang jelas kalau kita kuliah di Adelaide di Melbourne lokasi mirip, jadi di pinggir pantai, ya jaraknya pun juga nggak jauh ya dari kota tersebut ke Indonesia, ya entah mungkin turun di Jakarta kalau naik pesawat atau di Bali, ya. Jadi itu. Jadi kita lokasi di office building, ya karena memang kita institut, jadi kita kampusnya itu bukan yang kampus gede, ya. Jadi kita memang lebih close nih banget kampus kami. Nah ini sekilas sih untuk insight classroom kita, kayak student kita mungkin aktivitasnya contoh aja ya. Sekilas aja teman-teman juga bisa lihat foto lebih lanjut di LinkedIn kita atau di Facebook atau Instagram ya. Mungkin terkait Adelaide ya, yang pertama adalah kalau kota Adelaide ini menawarkan affordable living cost ya. Memang biayanya sedikit lebih affordable dibandingkan Melbourne ya. Dan juga kalau kota Adelaide ini memberikan apa namanya migration pathway juga yang lebih apa ya, lebih mudah lah boleh dibilang. Karena teman-teman
ada artis lupa saya itu, Raditya Dika, dulu juga kuliah di kota ini. Nah, namun beliau ini kuliahnya di University of Adelaide, yang dimana jaraknya cuma beda 2 blok dari kampus. Jadi itu sekelas kota Adelaide. Ini yang kedua adalah kota Melbourne. Melbourne juga sama, pasti banyak teman-teman yang pengen juga kuliah di Melbourne ya. Namanya udah keren, Melbourne ya. Nah, dan pastinya kalau kota Melbourne ini juga teman-teman tahu pasti kayak Jakarta, jadi kota besar, banyak orang ya, tapi nggak rame kayak Jakarta, chill, tapi tetap teman-teman ngerasain namanya ya student di sini. Makanya kota Melbourne ini dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik ya, keempat di dunia untuk student friendly sini. Ya, karena aman dan juga secara lingkungan mendukung untuk apa namanya program pembelajaran. Dan juga untuk karir migration juga sebenarnya juga bagus ya, sama. Teman-teman akan punya networking lebih luas karena kota Melbourne juga hub-nya juga untuk dalam segi IT, innovation dan teknologi untuk di Australia. Jadi balik lagi, kota kami berlokasi di 2 kota ya, dua-duanya, dan easy access. Jadi teman-teman mau ke taman atau mungkin mau ke pantai semuanya dekat. Jadi easy banget ya. Jadi literally di tengah kota ya. Jadi easy access. Dan mungkin terkait masalah ini ada 2 perbandingan harga atau mungkin kayak cost ya, biaya tempat tinggal. Kalau di Melbourne itu kurang lebih setahun itu mungkin dengan biaya hidup makan semuanya itu mungkin di angka 21 sampai 23 ribu per tahunnya. Tapi kalau di Adelaide ini mungkin dari angka 19 sampai 18 sampai 20 ribu masih bisa setahun. Tapi baik lagi, kalau biaya hidup itu tergantung dari kita. Kalau kita mungkin bisa hidup hemat, ya pasti akan lebih murah. Contoh, kalau dulu saya kuliah di Amerika. Saya dulu kuliah di Amerika itu di kota kecil, ya. Mungkin kalau di kota besar nggak mungkin dapat, ya. Jadi per bulan aja dulu zaman saya itu terakhir bayar masih 850 ribu, 850 USD, ya. Mungkin sekarang udah naik. Tapi baik lagi, karena saya juga sharing bedroom juga, jadi kita berdua, ya. Itu biaya lebih murah. Dan dulu saya pun juga sangat-sangat apa ya, budget friendly banget. Jadi kalau makan siang itu nggak jajan itu makan malam aja. Jadi kalau bisa siang atau pagi masak ya, kita itu bisa lebih murah banget. Jadi teman-teman kalau kuliah ke luar negeri untuk dengan biaya yang affordable, pastinya juga teman-teman harus mandiri ya. Karena biaya hidup itu balik lagi dengan diri kita. Oke, kita lanjut terkait masalah program perkuliahan di AIT. Nah, teman-teman kalau nanya, Kak, kenapa saya mesti kuliah di AIT? Oke, yang pertama, AIT ini adalah private higher education institution ya. Kita adalah institusi perkuliahan swasta yang memberikan perkuliahan dengan biaya affordable ya. Jadi biaya kita ini sangat affordable, berbeda dengan kalau teman-teman kuliah di big uni di Australia ya. Kalau boleh jujur, teman-teman kuliah di AIT ini dalam mungkin misalkan teman-teman ambil yang program S2 2 tahun ya. Itu biayanya itu bisa 1 tahunnya di university. Jadi itu kita sangat affordable banget ya. And then yang kedua, teman-teman bisa ambil cicilan. Cicilannya itu ada beberapa tipe, cicilan yang per 6 bulan, per semester, per bulan, dan juga per 2 minggu. Ya. Tapi untuk teman-teman bisa dapat COE, untuk dapat visa, teman-teman harus melakukan pembayaran semester pertama dulu. Nah, cicilan yang per bulan atau per 2 bulan, per 2 minggu itu bisa dilakukan ketika teman-teman sudah menjadi siswa dan sudah datang ke kampus kita sebagai mahasiswa. Itu bisa dilakukan untuk semester keduanya. And then, yang kedua, karena AIT ini adalah institut, ya, jadi teman-teman harus tahu, kalau kita nama kuliah itu ada beberapa tipe. Untuk college biasanya programnya lebih niche, lebih terfokus, dan biasanya nggak banyak. Nah, jadi teman-teman harus bedakan. Tapi yang jelas kalau teman-teman kuliah di situ, itu teman-teman akan punya kedekatan yang lebih intens dengan teman seangkatan, dengan pengajar, itu akan lebih mudah. Ya. Jadi itu salah satu nilai plus. Jadi lebih personalized support banget. Gitu. And then yang ketiga, kita lebih career focus learning. Jadi program yang didesain di AIT ini adalah program untuk Australian Skill Shortage. Jadi di mana teman-teman tetap bisa kuliah ya dengan mendapatkan degree dari AIT ya, dari Australian Education Providers ya. Tapi teman-teman kuliah dengan affordability dan bisa tetap mendapatkan opportunity untuk bisa berkarir di Australia ya. Karena memang program kita align dengan Australian Skill Shortage yang di mana sesuai dengan jurusan IT, teknologi, innovation dan juga business administration. Oke. And then yang keempat adalah flexible study options. Jadi beberapa kelas kita itu matkulnya ada yang hybrid, kayak teman-teman seminggu sekali ke kelas, sisanya teman-teman bisa secara daring. Ya. Itu beberapa matkul aja. And then program kita juga lebih shorter, ya. Jadi yang program S1 3 tahun, yang S2 cuma 2 tahun aja. Jadi teman-teman juga bisa graduate juga secara sesuai dengan programnya, durasinya, dan teman-teman bisa kerja
ya, up to bisa sampai 3 tahun kalau teman-teman bisa ambil yang di Adelaide. Jadi balik lagi, environment AIT sangat vibrant, sangat connected dan supportive ya. Nah, ini terkait program kita. Jadi kita ini sebenarnya kita ada 6 program yang kita jual, tapi untuk terkait program yang private higher education ya, atau program perkuliahannya, kita ini ada 3. Bachelors of IT dengan 5 elective area, ya, cyber security, ya, data analytics, AI, innovation, dan business intelligence untuk Bachelors of IT. Jadi di dalam program Bachelors of IT itu ada turunan elektifnya. Teman-teman terserah mau pilihnya arahnya kemana. Ya. Jadi ada cyber security, artificial intelligence, data analytics, innovation, dan business intelligence. And then kita juga ada MBA, Masters of Business Administration. Ini cocok bagi teman-teman yang mungkin saat ini sudah lulus S1, sudah punya pengalaman pekerjaan, mungkin mau upgrade karir, mau dapetin skill tambahan lagi untuk bisa menjadi posisi dalam dunia korporasi, ini cocok ambil MBA. Dan MBA kita ini fokusnya di concentration-nya di leadership and innovation. Ya. Jadi lebih belajar seperti menjadi benar-benar jadi leader dan juga gimana how to innovate business. Ya. And then yang ketiga kita punya Masters of Information Technology dengan 3 specializations. Nah, teman-teman nanti bisa pilih juga. Mau teman-teman mau ambil yang Master of Information Technology in Data Analytics atau AI, ya, Applied AI, and then juga Emerging Technology Management. Ya. Tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Jadi program kita memang 3, tapi dalam program ini ada beberapa konsentrasi yang teman-teman bisa ambil seperti itu. Kita juga ada online MBA dan juga kita ada beberapa micro credential courses yang bisa kita jual ke perusahaan. Oke, mungkin kita lanjut lagi masalah program yang BIT. Jadi untuk program Bachelors of IT ini, kita butuh ijazah SMA atau SMK, dan umurnya itu 18 tahun, minimal ya saat mulai programnya, dan kita butuh IELTS di angka 6,0 ya, atau PTE 50. Nah, per bandnya itu kita butuh minimal at least 5,5 ya untuk per band listening speaking atau reading writing-nya. Ya. Atau teman-teman bisa ambil ELICOS. ELICOS itu seperti English Second Language Program. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ada kendala bahasa Inggris, terus tiba-tiba merasa, Kak, aku nggak mau kuliah di IT nih, tapi aku mau sekalian belajar Inggrisnya di Australia aja, gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi untuk program ELICOS kita kerjasama dengan namanya Horizon International College ya. Nanti teman-teman bisa ngambil English class-nya di situ ya. Lulus programnya mungkin bisa nge-spend ya 2, 3, 4 bulan atau mungkin sampai setahun tergantung dari level proficiency teman-teman. Nanti baru bisa connect ke program kita, progres ke program S1 atau S2 ya. Jadi program BIT ini sangat juga jatuh program yang banyak diminati juga ya oleh siswa dari international students ya, apalagi dari Asia. Ini cukup lagi booming banget gitu karena banyak student kita yang datang ke program kita yang memang ngambil untuk yang elektif di cyber security, di AI, karena itu yang lagi dibutuhkan juga di Australia. Jadi programnya 3 tahun ya, 12 core subject, ada 8 IT major subject yang bisa dipilih dan juga ada elective. Jadi yang tadi saya bilang itu ada pilihannya ya. Tadi cyber security, AI, data analytics, innovation atau business intelligence ya di dalam program BIT ini. Oke, next kita juga ada MBA ya, Masters of Business Administration. Ini ada 12 core subjects ya, 2 capstone subject dan juga ada electivenya. Ini programnya 2 tahun. Nah, program ini cocok bagi teman-teman yang mungkin yang tadi saya bilang udah S1, udah mungkin kerja udah setahun, 2 tahun, tapi pengen upgrade karir, mau switch karir untuk bisa naikin level untuk leadership levelnya, itu cocok ya. Jadi kita hanya butuh ijazah S1 dari jurusan apapun, minimal umur 18 tahun. Nah, IELTS sedikit berbeda, kita butuh sedikit lebih tinggi, di angka 6,5 dan PTE-nya 60 ya, atau teman-teman bisa pakai ELICOS juga. Nah, kalau MBA bagi teman-teman yang mungkin belum paham, MBA ini belajar bisnis, tapi teman-teman akan dapetin banyak fundamental knowledge of business. Jadi teman-teman akan belajar finance, accounting, management, marketing, ya, leadership ya untuk core subject-nya. Karena program MBA dimanapun, entah di Australia, di Singapura, di Malaysia, even di Amerika, itu dia punya core seperti itu. Jadi ada core subject dan juga ada electivenya. Ya. Jadi berbeda kalau teman-teman kuliah di program Master of Science in Marketing atau Master of Science in Management. Itu beda. Kalau program itu biasanya terfokus aja. Dia nggak dapetin semua area tadi. Ya. Tapi kalau di MBA teman-teman semua dapat. Nah, itu kelebihan kalau teman-teman ambil MBA. Ya, jadi teman-teman memang didesain untuk menjadi leader di dalam dunia korporasi. Dan jangan heran ya, kalau teman-teman kita lihat di LinkedIn atau mungkin teman-teman lihat website
sebuah perusahaan besar, banyak kenapa direktur, CEO atau C-level suits ya, mereka punya title MBA karena itu ya, belajar untuk jadi leader. Jadi beli title juga pastinya. Oke, next kita juga ada Master of Information Technology dengan 3 pilihan specialization yang nanti teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman bisa ambil Applied Artificial Intelligence, ini program yang lagi booming banget ya. Teman-teman juga harus tahu bahwa student kita banyak yang apply ke program kita dan ambil specialization ini. And then kita juga ada Data Analytics ya. And then kita juga ada Emerging Technology Management. Jadi programnya juga sama, MIT ini 2 tahun, ada 8 core subjects, ada majornya dan juga ada elective subjects. Nah, uniknya adalah program ini kita butuh ijazah S1 saja. Teman-teman nggak perlu harus punya science background, IT background, atau mungkin mathematics background. No. Ya, kita open buat anybody yang memang mau kuliah ke AIT atau masuk karir. Jadi terbuka buat umum. Yang penting teman-teman harus punya ijazah S1. Dan minimal umur 18 tahun dan IELTS di angka 6,5 atau pilih 60. Itu. Jadi cocok nih bagi teman-teman yang memang mau mungkin berubah karirnya ke dunia IT, AI, teknologi, atau cyber security. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi, kenapa kuliah di IT? Pertama, program kita fokusnya itu ke Australian Skill Shortage Program. Jadi kita persiapkan teman-teman program yang sangat practical learning ya. Dan tadi mungkin saya lupa bahwa program kita tidak ada skripsi. Semua program S1 kita atau yang sama yang S2 itu kalau teman-teman nanti udah di akhir programnya, teman-teman tidak perlu skripsi. Jadi cuma project base saja ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung pusing kayak dikerjain dosen kayak di Indonesia, nggak perlu. Kita sangat hands on ya. Jadi kita direct banget. Kita lebih banyak project, kita lebih banyak case study ya. Entah individual, group project, case study dengan nanti dikasih dari case study dari perusahaan ya yang dimasukkan dalam program kuliahnya. Jadi sangat-sangat industri fokus. Dan balik lagi kalau kuliah di AIT atau di Australia, teman-teman akan merasakan namanya multicultural environment. Teman-teman nggak hanya berteman dengan orang Australia atau dengan orang lokal, teman-teman akan ketemu dari seluruh macam negara ya. Dan alhamdulillahnya AIT kita sudah ada kurang lebih 320 students yang sudah datang dari 20 negara. Ya. Karena AIT juga baru masuk di Indonesian market ya. Saya juga join di AIT di awal tahun 2025 ini. Nah, jadi kita belum ada orang Indonesia yang saat ini kuliah di IT, tapi saya sudah punya students yang akan berangkat di tahun depan, khususnya students yang memang saat ini dihandle oleh kami juga. Yang mudah-mudahan kalau semua lancar akan berangkat di Februari 2026. And then lastly, kenapa kuliah di AIT atau di Australia? Pertama adalah migration pathway-nya. Jadi teman-teman akan punya chance lebih tinggi untuk berkarir di Australia lebih lama, ya bisa pathway lebih mudah juga untuk mendapatkan scholarship program ya. Dan jangan lupa bahwa pengajar kita di AIT juga, ini bukan pengajar ecek-ecek. Kita tahu AIT adalah institusi swasta perkuliahan yang memang masih muda umurnya. Bukan berarti pengajar kita pengajar yang istilahnya ele-elean lah, jelek gitu, bukan. Pengajar kita seperti Dr. Ibora, Dr. Ibora ini adalah salah satu head of academic chief kita juga. Nah, ini mereka dulu juga ngajar di top uni juga. Ya, teman-teman boleh cek LinkedIn mereka, monggo bisa di screenshot dan lihat dulu ngajar di mana ya. Jadi dalam segi pengajar mereka ngajar yang di perusahaan di university yang besar ya, yang memang punya ranking yang tinggi dan mereka sekarang bekerja di IT dan berikan program perkuliahan kepada siswa kami. Jadi ini menunjukkan bahwa secara kualitas pendidikan, kurikulum, pengajar ya, dan juga asesmen kita sangat lain dengan kampus yang besar yang ada di Australia ya, seperti itu. Yang jelas kalau teman-teman kuliah di AIT, teman-teman akan mendapatkan support ya seperti akademik, wellbeing services dan juga student support. Jadi teman-teman kalau ada kendala akademik atau mungkin ada masalah gimana cara citing untuk kerjaan tugas itu nanti akan dibantu, atau masalah mental illness. Kalau teman-teman ada rasa stres, kangen dengan rumah, itu nanti kita ada advisor juga. Atau kalau teman-teman nanti ada misalkan minta bantuan untuk gimana cara nyari kerja part-time, untuk bikin CV, semua akan dibantu ya. Yang jelas kalau di kampus di Australia itu kita tidak memberikan garansi pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu kita wajib nyari ya. Mau teman-teman kuliah di Harvard sekalipun, mereka tidak akan ngasih garansi pekerjaan. Tapi yang jelas setiap kampus di dunia ini ya, mereka memberikan sebuah student success support yang dimana mereka akan membantu ya teman-teman untuk bisa prepare untuk nyari kerja untuk nanti ketika nanti sudah lulus dari program. Seperti itu. And then lastly, ini salah satu selling unique point yang kita punya, bahwa kalau teman-teman kuliah di AIT atau di Australia, kita sudah menjadi member study aid dan study member.
Ini apa Kak? Study Adelaide itu atau Study Melbourne adalah government initiative institution yang mereka dibuka atau digunakan untuk membantu international students untuk membutuhkan bantuan ya. Jadi Study Adelaide, Study Melbourne mereka itu punya kantor atau hub ya. Teman-teman bisa datang ke hubnya ya. Teman-teman bisa gunakan fasilitasnya seperti kayak meja duduk atau mungkin ada lounge ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ada kendala mungkin masalah legalitas atau misalkan ada mau nanya masalah bikin rekening atau mungkin mau nyari kerja part time atau mungkin ada job fair, itu mereka punya informasi semua ya. Ini salah satu sisi unik karena tidak di setiap negara pun ada, even kayak US aja nggak ada. US, UK, New Zealand tuh nggak ada ya, cuman ada di Australia. Jadi ini adalah inisiatif atau khusus international student ya. Bagusnya adalah teman-teman bisa datang ke mereka dan mungkin connect dengan international students dari negara lain atau dari kampus lain ya. Jadi walaupun teman-teman kuliah di AIT, tapi teman-teman bisa connect nih dengan students yang mungkin study di Monash atau study di University of Melbourne atau University of Adelaide ya. Dengan teman-teman kuliah di AIT aja teman-teman bisa connect ya. Karena memang kita sudah menjadi member Study Adelaide, Study Melbourne ya. Dan mereka rutin punya job fair. Nah, bagusnya adalah kalau ada job fair, teman-teman bisa datang. Teman-teman bawa CV, dipersiapkan teman-teman apply buat nyari kerja. Itu sangat nge-help. Mungkin tadi di cuplikan yang pertama sudah dijelaskan bahwa contoh kayak yang Study Adelaide, itu kadang kita bisa dapetin kerjaan karena kita datang ke job fair. Itu betul. Ya. Jadi kalau masalahnya kerja itu tergantung kita aktif atau enggak. Dan nilai kita bagus atau enggak. Jadi kalau teman-teman gimana caranya berkarya di Australia, pastinya kuliah harus bagus nilainya dan harus aktif di sosialisasi ya seperti kayak di hub ini. Dan mereka juga rutin ada seperti kayak student ambassador. Teman-teman welcome banget untuk join. Teman-teman bisa kerja even part time dengan Study Adelaide, Study Melbourne menjadi student ambassador dan teman-teman akan earn money juga di situ. Ini tergantung ya mereka punya vacancy atau enggak. Ini cuma sekedar informasi aja ya. Saya nggak janji, tapi mereka punya vacancy juga seperti itu untuk student ambassador. Jadi ini opportunity baik banget buat teman-teman ya untuk bisa connect ya, dapatin support dan juga untuk dapat pekerjaan entah part time atau full time. Dan untuk masalah akomodasi kita juga udah kerjasama dengan juga kos-kosan di Lodge. Jadi easy ya kalau teman-teman udah mau tahu nih mau kuliah ke AIT ke Melbourne, jangan khawatir kita akan bantu untuk masalah akomodasi untuk nyari tempat tinggal ya. Dan yang jelas ini salah satu hal yang paling penting adalah AIT kita sudah fully accredited by TEXA. TEXA itu kalau di Indonesia seperti Dikti ya. Jadi lembaga yang memberikan penyetaraan atau legalitas bahwa kampus kami itu sah ya beroperasi di Australia dan sudah memberi standar Australian Education Provider standard. Ya. Jadi secara kualitas kita sama seperti teman-teman kuliah di Big Uni yang ada di Australia kayak Monash, Deakin itu sama. Ya. Secara kualitas, assessment semua sama karena kita sudah fully accredited by TEXA. Dan kita juga member dengan Forbes Technology Council karena beberapa pengajar kita juga mereka aktif di Technology Council di Forbes ini dan mereka rutin biasanya datengin kayak guest speaker ke kampus kita dan memberikan informasi kepada student gimana cara berkarir di dalam dunia IT, teknologi atau bisnis seperti itu. Jadi itu aja teman-teman dari saya dan nanti kalau teman-teman mau apply di AIT, monggo teman-teman nanti bisa info ke Tami untuk pendaftaran, mereka nanti bisa bantu dari teman-teman yang ada di Eagle Overseas ya. Dan teman-teman nanti ada pembayaran application fee itu $250 ya, non-refundable. Jadi yang jelas teman-teman sekarang bisa dipersiapkan mungkin bahasa Inggrisnya dulu. Oke. Sebelum saya closing, membuka Q&A session, saya mau nampilin ada 2 klip yang mau saya tampilin terkait Study Adelaide sama Study Melbourne hub-nya tadi ya. Ini saya tampilkan. Sebentar ya, Mbak. Oke. Welcome to our Graduate Careers Expo. I just think the fact that you guys are all here today is amazing. I will speak from my own personal experience. I've had a number of people that I've met from events like tonight. Particularly for public sectors, not just applying for one specific job, you could be considered for any opportunity in the graduate program. There's a lot of degrees that we can work with.
I think it was 2022 when Study Athlete organized a regional tour. That's when I first introduced myself to GFG, got to know Sorry, how they have Pak vacation. Ari, screen-nya nggak gerak. Screen Cuma suaranya aja yang muncul. coba sebentar. Iya, Gerak gak sekarang? Could enroll in it. belum. Metro Cities regional is a lot. Gerak? Cuma ini yang Study Adelaide doang itu. To Graduate Careers Expo. Suara. Suara Tapi doang? iya, gambarnya cuma yang oranye ini aja. Yang depan. Oh, yang merah ini. Oranye Mm-mm. merah. Dia Bentar, nggak mau gerak, Kang. bentar, coba saya ulang lagi ya. Nggak mau. Boleh. Coba. Welcome to our Graduate Careers Expo. I just think the fact that you guys are all here today is amazing. I will Belum speak juga from my sih. experience. I've had a number of people that I've met from events like Dah. tonight. Particularly Ah, for iya. graduates, Oke, good. not just one specific job, you could be considered the end. Welcome to our Graduate Careers Expo. I just think the Ya, fact jadi ini job fair yang dilakukan oleh Study Adelaide ya. Biasanya mereka informasi ke beberapa institusi yang berlokasi di Adelaide untuk studentnya bisa datang, dan biasanya student tuh datang bawa CV, mereka apply untuk nyari kerja. Any opportunity in the graduate program. There's a lot of degrees that we can work with. That's when I first introduced to GFG, got to know more about how they have vacation program, how we could to Metro Cities regional, it's affordable to be part of graduate cycle. and these people tend to stick with them all the way through their What is to deliver something you can feel proud of. for the application. I think I will take the time with my resume on my CV first. If I know who is my interviewer, I will do some research about them. We do not expect you to have prior experience. I would encourage you to look for volunteering opportunities, put your hand up for opportunities as they arise. I do know opportunities in front of you. I encourage you to have a good chat to everybody that's here, ask the questions, take the time, talk to everybody, networking. Oke, sip. Dari saya itu aja teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo ditanya. Jangan malu-malu. Oke, terima kasih Pak Arif. Teman-teman ada yang bertanyakan? Untuk S2 batas usia berapa ya, Pak ya? Kalau S1 batas kita dan S2. sarankan, ya kalau S1 kita sebenarnya gini, kalau teman-teman udah lulus SMA, and then ngambil gap year, kalau bisa jangan lebih dari 2 tahun gap year-nya. Nah, kalau yang S2, kalau bisa jangan umurnya lebih di atas 35. Tuh. Kadang umur di atas 35 itu kalau nggak salah akan lebih challenging ya katanya Kak Tami, kalau saya ingat saya kemarin tuh, untuk dapetin apa namanya visa permitnya gitu. Iya, mungkin aku boleh nambahin dikit, kalau di atas umur 35 lebih cocok untuk teman-teman ambilnya itu Master of Research. Kenapa? Karena kalian kan pastinya nggak mau habis study balik kan, pengen ngerasain stay sebentar di Australia. Nah, post study visa itu untuk coursework itu higher degree, coursework itu hanya sampai maksimal 35 tahun. Jadi usia masuk itu 33 tahun. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen stay, kalau kalian nggak peduli ya boleh-boleh aja apply, tapi chances visa lebih kecil karena imigrasi akan mikirin ini genuine apa enggak. Nah, kalau di atas 35 ambilnya Master of Research itu masih bisa dapat post study work visa 485 sampai dengan usia 50 tahun, teman-teman. Yap, itu teman-teman. Sama tadi yang saya lupa kasih tahu adalah bahwa AIT saat ini kita memberikan bantuan juga kepada international students yang datang dari Indonesia. Kita ada potongan atau partial discount ya. Itu up to 30% untuk yang program S1
dan yang S2 kita kasih 20% potongan. Jadi kalau yang teman-teman bisa lihat di screen ini adalah harga total sampai lulus. Nah, kalau yang S1 bisa dikurangin 30%, jadi sekarang mungkin harganya sekarang 50.400 selama 3 tahun. Untuk yang MBA sekarang hanya 38.400. Untuk yang MIT sekarang hanya 41.600 ya. Ini promo yang cukup besar juga untuk potongannya, dan ini durasinya juga lama ya untuk kuliahnya. Ya, jadi program kita menurut saya udah affordable banget sih. Itu kita sebenarnya harga aslinya pun juga udah affordable, cuman karena memang saya minta uh, request ke atasan saya kalau bisa Indonesia dikasih potongan lagi, ya itu kita kasih tambahan. Jadi untuk program yang S1 kita kasih 30% ya, S2 20% ya. Jadi ini teman-teman selagi orang Indonesia udah otomatis. Jadi teman-teman nggak harus kayak punya nilai berapa, harusnya ini itu nggak perlu. Yang penting teman-teman orang Indonesia udah otomatis dapat potongan ini. Jadi kita ada namanya program diversity karena memang kita pengen datengin orang Indonesia lebih banyak lagi untuk kuliah di kampus kami, entah yang di Adelaide atau di Melbourne ya. So that's for your information guys. Oke, any other questions? Mungkin dari teman-teman, intake-nya kapan aja? Kita intake ada 4, Februari, Juli, September, November. November untuk masters only. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak, masalah berapa sih sebenarnya living cost di Melbourne sama di Adelaide? Apa sih bedanya? Kenapa sih orang harus milih? Kapan kita mau tahu nih kapan orang harus milih Adelaide, kapan orang harus milih Melbourne gitu. Oke. Kita mau cerita tentang career outcomes dan career opportunities-nya antara Melbourne sama Adelaide. Silahkan, Pak. Oke, jadi balik lagi, kalau teman-teman memang nyari PR, mindsetnya adalah untuk permanent residency, itu akan lebih mudah kalau teman-teman ngambil di kota Adelaide. Kenapa? Karena itu salah satu regional area, jadi tambahan poinnya lebih banyak. Ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil Melbourne pun juga nggak masalah, Melbourne pun juga tetap bisa, cuma memang dalam segi chance itu akan lebih mudah teman-teman di Adelaide. Ya. Tapi dalam segi work opportunity, ya sebenarnya di dua kota tersebut mirip ya. Tapi kalau dalam kita dalam hal untuk kerja saingan itu Adelaide memang punya kompetitor juga lebih dikit karena memang penduduknya pun juga berbeda. Kalau mungkin penduduknya Melbourne kurang lebih berapa tuh 6 juta 7 juta ya dalam satu kota, di Adelaide ini cuma 2,5 juta ya. Jadi untuk nyari kerja memang biasanya lebih mudah di Adelaide gitu. Tapi kalau di Melbourne tuh juga sebenarnya itu bagus gitu. Tapi biaya hidup memang lebih banyak, lebih mahal sedikit. Jadi setahun itu bisa 21.000 sampai 23.000 per tahunnya. Kalau di Adelaide itu biasanya bisa 19 sampai 21.000. Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman nyari benar-benar yang affordability, Adelaide. Tapi kalau teman-teman mau nyari kerennya dan juga koneksi yang lebih luas, Melbourne. Keduanya sama-sama kota yang bagus. Cuman sisi living cost juga akan sedikit berbeda. Oke, now ada yang telat masuk. Tanya apakah wajib IELTS? Kalau iya, skornya berapa? IELTS yang program S1 6,0, yang S2 6,5. Izin tanya, kalau usia 34 tahun itu masih bisa ambil S1 kah? Tadi telat masuk nih pasti. Kalau 34 nggak mungkin. Dan pasti ditolak misalnya. S2 masih bisa. Betul. S1 umur 34 pasti ditolak. Berat dengan banget bisanya. Iya, nggak mungkin. S1 tuh kayak maksimal gap year-nya ya, setidaknya 2 tahun 2 lah ya. tahun. Jadi ya umur 20 lah. Kalau kita mungkin lulus SMA umur 18, umur 20 tuh udah harus S1 kalau di Australia. Oke, mungkin aku sedikit kali nambahin itu ya, nambahin yang tadi Melbourne, tapi dijawab dulu deh pertanyaan yang ini Melbourne versus Adelaide. Aku kan career coach, jadi boleh ngobrol dikit ya, nyerempet masalah karir ya. Yes. Oke, silakan Pak dijawab dulu. Kalau 33 mau ambil MBA gimana? Aman, masih oke, 33. Yang penting lulusnya di umur 35 dan umur 36. Terus kuliahnya berapa lama?
Untuk yang S2 ini 2 tahun. Entah yang Lalu, MBA, ya. lalu pembayaran langsung full apa bisa dicicil? Untuk pembayaran yang pertama, kita hanya butuh pembayaran yang 1 semester pertama untuk ngeluarin COE, dan COE dipakai untuk apply visa. Jadi kalau misalkan teman-teman saya ambil MBA, ya. MBA itu kan harga normal kan 48.000. 48.000 kita kurang 20%. Jadi 38.400 dibagi 4. Jadi pembayaran pertama 9.600 untuk bisa dapetin COE. Gitu. IELTS 6,5 kalau yang MBA. Unless kalau teman-teman S1-nya, misalkan teman-teman S1-nya di Singapura atau di Australia juga, itu teman-teman nggak perlu butuh IELTS lagi karena degree-nya sudah fulfilled English proficiency requirement-nya. Nah, oh ya, mengenai hal itu Pak, ada gap-nya nggak? Contoh nih, udah ini ya, maksudnya dulu dia sekolahnya pakai bahasa Inggris seperti itu, lalu ada maksimalnya nggak? Expired-nya berapa lama gitu? Harus tes lagi apa enggak? Kalau misalnya dia Sebenarnya nggak ada sih gitu. Kalau English proficiency requirement itu biasanya bisa di waive. Even teman-teman kalau kuliah di top uni aja, kayak di University of Sydney, ya. Contoh, karena saya pernah daftar dulu. Udah lulus S1, saya kan daftar di Australia juga. Itu saya nggak perlu pakai TOEFL atau IELTS lagi, karena degree saya udah dari Amerika. Gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan kuliahnya di Singapura, karena Singapura juga consider as anglophone, apa namanya, speaking country, jadi berbahasa Inggris. Jadi itu bisa di waive. Atau teman-teman kalau udah S1 di Australia, pastinya nggak perlu Inggris lagi karena udah S1 degree-nya udah di Inggris. Fully conducted-nya di Inggris. Itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman kuliah di Indonesia, misalkan programnya internasional atau pakai bahasa Inggris, tetap teman-teman harus pakai IELTS, PTE, atau TOEFL. Tetap. Oke. Jadi kalau yang dari luar Indonesia dan English speaking country itu nggak ada maksimum ini ya, gap year-nya Betul. kalau misalnya untuk yang wave English-nya ya. Iya. Oke. Lalu kalau sudah S2 Magister of Administrator, apakah masih bisa ambil S2 lagi untuk Master of Research? Kalau apa nih? Dia nanya nih, si Aji nanya, kalau sudah S2 Magister of Administrator, masih bisa nggak ambil S2 lagi untuk Master Research? Kalau sudah S2 Master of Kalau selagi bukan MBA itu bisa. Kalau let's say dia cuman misalkan dia S2-nya di Indonesia namanya magister apa gitu. Tapi bukan MBA ya, itu bisa. Tapi kan kita nggak punya Magister of Research, Pak. Bukan, maksudnya MBA, kalau ambil MBA. Ya, dia nanya nih, bisa ambil lagi nggak S2 lagi untuk Master of Research? Kan kita nggak punya ya. Kita nggak ada research, kita coursework. Kita coursework. IT nggak ada Master of Research ya, guys. Iya. No, kita Kampus coursework lain based. bisa teman-teman, nanti bisa hubungin aku atau Martini ya. Tapi kalau mau di AIT peluangnya terbuka untuk MBA. Yes, MBA dengan concentration di Leadership and Innovation dan juga MIT, Master of Information Technology dengan. Tapi kalau Magister of Administrator berarti MBA dong ya, Aji? Ya, harus tahu dulu degree-nya apa namanya. Kalau setahu saya sih. Unmute nih supaya jelas. Nanya langsung coba. Coba aja tanya langsung, nggak usah malu-malu. Iya. Aji mau langsung unmute nanya langsung kah? Oke, sambil nunggu Ajinya mau jawab. Oh, diriku Magister of Administration. Oh, oke. Magister apa itu? Of Administration. Oh, kalau bukan MBA bisa. Oh, jadi bukan MBA as in Business Administration. Iya, bisa. Iya, bisa Kak Aji, bisa. Bisa ya, jadi ya. Tapi itu, oh ya, yang penting bukan MBA lah. Iya, yang penting bukan MBA. Oke, kita lanjut ya nih. Yang lain sambil nunggu pertanyaan. Jadi teman-teman, pekerjaan kita mau bahas tentang pekerjaan yang apa sih yang paling in demand ya di Melbourne tahun 2025 berdasarkan data yang aku kumpulin ya. Ini Melbourne versus Adelaide ya. Jadi yang pertama itu
pastinya Melbourne ini kita kenal kan multicultural banget ya. Jadi mulai dari itu kota besar, major city, kamu mau apapun ada. Tapi teknologi di sana itu berkembang banget. Jadi buat teman-teman yang fokusnya adalah data analyst, software developer, cyber security, cloud engineer, IT support, UI UX, business analyst, kemudian kalau kalian adalah seorang finance ya, profesional, ya accountant, financial analyst, bookkeeper, auditor, compliance ya. Kemudian ini juga in demand untuk health and community pastinya registered nurse, aged care, disability support worker, physiotherapist, mental health. Kemudian di ECE sendiri ada early childhood teacher, primary, secondary, pokoknya untuk teacher tuh berkembang banget. Terus ada graphic designer, digital marketer, content creator, film, animation, roles. Untuk hospitality-nya itu juga jalan karena ada banyak banget restoran di sana ya, hotels, ya ada chef, cook, barista, restoran manager, retail supervisor. Kemudian untuk engineering pastinya ada civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, project manager. Ini artinya apa? Ini adalah peluang buat kalian. Kalian bisa bangun networking sebanyak-banyaknya ya. Tapi kalau misalnya kalian cerita mengenai Adelaide, ini kota yang beda nih. Adelaide itu ada registered nurse, dia healthcare sama aged care itu paling tinggi. Makanya kalau kalian tahu di sana ada satu uni namanya Flinders University itu sampai punya rumah sakit. Nah, ada enroll nurse, ada aged care worker, disability support worker, mental health. Nah, IT-nya itu juga lagi growing di sana karena semua bidang kan butuh IT. Jadi mulai dari cyber security, analyst ya, data analyst, software developer, IT support, network administrator. Makanya tepat banget kalau misalnya kalian ambil kuliah di sana melalui AIIT dan engineering juga karena di sana pusat militer juga ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kalian kalau misalnya tahu mulai dari sistem engineer, robotics, terus udah gitu military by AI itu sekarang lagi dibangun dan pemerintah tuh lagi ngegelontorin duit ke sana. Gitu. Betul. Terus ada agriculture, farm worker, horticulture, kemudian food production ya, quality assurance, food manufacturing itu juga ada di sana. Construction juga lagi jalan gila-gilaan di sana. Mereka lagi butuh carpenter, plumber, electrician, project manager. Hospitality juga jalan, chef, cook ya, baker, restaurant, barista, front office, education-nya juga jalan. Tapi kalian bisa compare teman-teman ya. Satu, kalau misalnya kalian berpikir untuk networking dan kalian mau di perusahaan-perusahaan besar, kalian boleh pilih Melbourne. Cuman kompetisinya untuk jadi permanent resident itu akan sangat-sangat berat. Tapi kalau misalnya kalian mau tinggal di kota yang lebih kecil, nah ini kalian punya lebih banyak pilihan card untuk permanent resident. Jadi leave to PR-nya itu ada di Adelaide. Tapi kalau kalian mau bangun networking, kalian mau cari duit, itu adanya di Melbourne. Dan AIIT itu punya keduanya. Kalian tinggal pilih mau kampus kemana. Betul. Mau nambahin Pak, silahkan. Betul banget Bu, setuju dengan pernyataannya. Jadi kalau di Melbourne itu memang ya bagus untuk prospek berkarir, apalagi Melbourne juga ya kota besar ya, jadi banyak global company juga yang berlokasi di Melbourne. Namun akan sedikit challenge juga kalau untuk dapetin PR karena balik lagi itu karena banyak saingan dan juga ada kriteria tertentu. Jadi Australian government lebih terbuka malah kalau teman-teman itu kalau misalkan apply PR itu dari kota Adelaide-nya karena itu regional karena memang lebih kosong, lebih empty, jadi teman-teman malah bisa kadang lebih lama di situ. Tapi vice versa ya, jadi tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa. Mungkin teman-teman ada yang memang mau ya kuliah tapi berkarir yang cukup, jadi nggak lama-lama, terus pulang Indonesia nggak masalah juga. Tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Tapi yang jelas kalau udah kuliah di Australia udah tahu lah pastinya. Dan pastinya teman-teman juga punya tabungan yang cukup. Karena memang hampir 85% international students yang datang dari Indonesia itu bisa pada kerja part time semua dan mereka biasanya at least nge-spend 1 year after they study.
Karena untuk ya balikin modal juga dari setelah kuliahnya. Wih, kayaknya teman-teman sibuk sendiri nih, belum ada yang mau nanya lagi. Hawa-hawa liburan kali ini ya. Iya, mungkin cost of living tadi kita udah cerita, mengenai pekerjaan kita juga udah cerita ya. Jadi tinggal pilihan sih kita kembalikan ke teman-teman ya. Ada Yes. tambahan nggak Pak? Info, bocoran. Ya itu tadi promo buat tahun depan, diskon 30% untuk program S1, yang S2 20%. Di luar yang udah disebutin kan ini kan sekarang 72.000 ya, 72.000 itu whole course ya teman-teman, itu 3 tahun. Iya, itu harga normalnya. Sekarang cuma 50.400 karena kan potongan 30%. Lebih banyak mana? Yang tahun depan atau yang sekarang? Tahun depan. Lebih banyak tahun depan ya. Ya, karena Intake itu kan intake ada 4. Februari, intake terdekat Februari. Tapi nggak udah tahu deh, nggak kayaknya keburu. udah nggak keburu. Juli. Juli. Oke. Ini ada pertanyaan Sistine, tolong. Silakan Kak, kita. Kak, aku mau nanya, aku kan lulusan diploma, terus aku lanjut S1-nya itu dari awal lagi atau gimana? Diplomanya sekarang umur? Nah, usia berapa nih? Kita lihat dulu kalau umurnya udah di atas 30 atau 27 tahun. gimana tuh Kak Tami? Bisa nggak tuh? Tahun mau harus lanjut dari awal lagi biasanya. Saya nggak tahu EIT bisa terima transfer kredit. Kalaupun terima nggak? Kita sih nggak terima transfer kredit bagi institusi yang belum Nggak partnership terima dengan kita. ya? Tapi kita nerima orang yang sudah diploma tapi mau lanjut ke program S1 tetap bisa. Tapi baik lagi, dengan umur 27 itu kan agak sebenarnya risky juga sih. Risky, tapi masih mungkin selama Iya, genuine-nya itu kuat. Jadi betul. masih mungkin. Tapi harus ulang sih, sis. Jadi Iya, nggak bisa lanjut. iya. Jadi harus 3 tahun lagi nge-spend. Karena institusinya si kakak tadi itu kan bukan partner dari IIT. Jadi degree-nya non transferable. Unless kalau itu ada kerjasama ya bisa diterima. Karena kita biasanya nggak nerima juga degree diploma yang memang nggak sesuai dengan ya. Kakak, ya Kita punya partner ya di Indonesia yang kuliah setahun di Indo, terus lanjut di bisa, sana. bisa juga. Itu bisa juga di USD. Nah, boleh di-share itu, Pak. Oke, jadi kita lagi proses teman-teman. Ada salah satu pathway international education provider, namanya USG College yang base-nya di Jakarta. Mereka tuh ada 3 kampus di Pondok Indah, di BSD, sama di PIK. Jadi USG College ini namanya Yunisa Duguna College. Yunisa Duguna College. Nah, mereka ini punya program namanya Pathway. Jadi Pathway ini teman-teman bagi yang mungkin saat ini udah lulus SMA atau mungkin masih nganggur, teman-teman bisa 1 tahun ngambil program 1 tahun untuk Australian Education di sana, and then transfer ke AIT, nge-spend 2 tahun lagi. Itu bisa. Jadi ini masih tahap proses, kita belum fix. Jadi tapi teman-teman kalau sudah ada minat sebenarnya bisa didaftarkan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung mulai di USG-nya sebenarnya. Dan sebenarnya visanya pun akan lebih gampang karena kalau sudah masuk articulation agreement program itu biasanya approval rate-nya 100% karena ini program articulation jadi kelanjutan. Itu adalah salah satu visi misi dari IIT juga kenapa kita butuh articulation agreement partner di Indonesia supaya menghindari visa rejection itu. Karena jujur aja saya punya student yang baru kena reject visa. Itu untuk S1 aja, betul Kak. Kenapa tuh Pak kena reject-nya? Katanya nggak genuine untuk nulisin student assessment-nya. Bukan masalah English atau masalah duit, tapi si studentku ini nggak bisa ngejelasin kenapa dia ngambil kuliah di IIT, kenapa jurusannya itu, dan jurusannya nggak sesuai dengan apa yang dia tulis setelah dia mau pulang ke Indonesia. Jadi rencana after study-nya itu dia nggak bagus juga. Dan si student ini uniknya adalah dia belum pernah keluar negeri sama sekali. Nah itu disebutin juga di komennya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya udah sering keluar negeri terus mau sekolah S2 di Aussie, sebenarnya nggak bakalan masalah juga gitu. Itu akan lebih baik malah. Kan track recordnya akan lebih baik juga.
Sebenarnya kalau pernah apa enggaknya ke luar negeri nggak jadi masalah kalau visa studi selama Sebenarnya ini. iya, cuman Kok katanya bisa di sebenarnya itu gini. ya? Bisa disebut ya? Iya, tumben makanya aku bilang heran juga Iya. gitu. Banyak kok teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Student kita atau klien kita yang memang mereka apply visa studi itu belum pernah ke luar negeri, tembus-tembus aja gitu. Selama Balik lagi. GTI-nya bagus, kuat. Ya mungkin dia Betul, kurang bagus kali GTI-nya, Pak. betul. GTA aja, GTA-nya memang kurang, dia ngomong. Gitu. Jadi Hmm, katanya sebenarnya itu nggak penting ngasih. banget sih emang Ya. GTI ya. Jadi Mm. coherence antara background, di sini teman-teman juga perlu tahu ya. Jadi align antara background dengan program yang diambil, alasannya apa, harus kuat, plus future karirnya gitu, Betul, plannya. Dan itu biasanya harus ties to home country. betul. Mm. Oke, itu khusus S1 ya, Kak? Enggak, kita juga ada S2-nya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Sis Utami mau nambahin apa? Aku rasanya sih nggak ada yang aku tambahin, tapi balik lagi kalau kalian mau study, satu tujuan kalian apa harus jelas dulu. Kalian mau PR kah? Atau kalian cuma mau sekedar study? Atau kalian mau ambil 485? Apa sih sebenarnya tujuan kalian itu dulu yang mesti jelas. Kalau kalian udah tahu tujuannya dan kalian tahu kalian mau ngapain di Australia, itu akan lebih sangat-sangat membantu untuk menentukan kalian genuine apa enggak. Betul. Nah, dan Adelaide itu sekarang tuh oke banget loh. Iya, lagi naik daun banget. Di government Australia itu lagi benar-benar mensupport regional gitu. Yes, Ada betul banyak banget. visa yang kalian bisa dapat di Adelaide dan visa-visa itu nggak ada di major city seperti 491, 494, 190 dan juga kalau kalian ambilnya master 485-nya itu, 485 itu post study visa ya, itu kalian bisa dapat ekstra tambahan 2 tahun. Mhm. Jadi, Asik kan? iya, jadi 1 tahun pertama, iya dapat tambahannya 2 tahun ya Pak ya, benar ya? Iya, pokoknya 2 tahun tambahannya, benar. Jadi Jadi kalian total stay itu lumayan lama loh. 2 tahun sekolah. Terus 2 habis tahun itu, sekolah, ya 5 tahun lah total. iya 5 tahun ya. Iya. bisa dapat 4 tahun. Jadi gini, 2 tahun sekolah, jadi 6 tahun totalnya. 2 tahun sekolah, kemudian master ini kalau misalnya dia ngambilnya di Adelaide sekolahnya, dia bisa dapat sampai up to 3 years. Tapi kalau dia menghabiskan 485-nya di Adelaide lagi, dia bisa ngajuin yang second yang kedua, jadi nambahin 1 tahun lagi untuk 485, jadi totalnya bisa dapat 4 tahun. Kalau kalian ambilnya di major city, kalian cuma bisa dapat maksimal 2 tahun. Gitu teman-teman. Tuh Jadi lama kan. Jadi iya lama. cukup banget nih kalau mau berproses ya untuk Iya PR kalau ya. kalau mau PR kan mungkin prosesnya lebih lama ya. Iya. Ya, Oke. intinya gini teman-teman. Intinya dari AIT, lagi-lagi poin pentingnya adalah kita memberikan affordability untuk program kuliahan dengan kualitas Australian Education System ya yang sangat baik dalam segi akreditasi, pengajar, lokasi kampus, ya program kuliahannya pun juga sangat hands-on learning. Jadi kesempatan ini ya jangan disia-siain bagi teman-teman yang sudah niatan untuk sekolah atau kuliah, karena semakin menunda umur akan semakin lebih susah lagi ya. Jadi kalau bisa semudah mungkin teman-teman bisa berangkat dan kuliah di Australia gitu. Tapi ya itu balik lagi tergantung dari pilihan teman-teman. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Jasmine kalau nggak salah. Iya. Untuk S1 untuk biaya yang ngeluarin COI berapa Kak? Oke. Nah, mungkin ini saya tampilin lagi harga normal biaya kuliahnya. Kalau harga normal kita ini kan yang S1 kan 72.000. Nah, kita kan kasih potongan kan 30%. Nah, kalau misalkan dengan 30%, berarti totalnya kan sekarang kan hanya 50.400. 54.400 dibagi 6 semester. Jadi pembayaran pertama adalah 8.400 ya, ditambah student visa ya, dan juga ada application fee $250. Ya, jadi kurang lebih berapa tuh? 2.000 tambah 250. Jadi kurang lebih 10.650.000 yang harus dibayar di awal. Seperti itu, Kak. Include dengan student visa yang harus dibayar ya. Karena sekarang visa student kan 2.000-an. Gitu. Oke.
Okay, any more questions maybe Oke sebelum guys, kita end this Closing webinar? statement. Closing jadi statement dari intinya teman-teman kalau nanti ada pertanyaanmu yang lebih detail atau mungkin mau one-on-one konsultasi dengan saya atau dengan Kak Utami, silakan kasih tahu aja ke Kak Tami. Nanti dikontak ke beliau, nanti Kak Tami akan kontakin ke saya. Jadi kita bisa ngobrol Atau sama one-on-one. Martini juga boleh. Iya, Oh ya, pertanyaan terakhir nih, kalau ambil MBA apa bisa bawa suami atau istri? bisa, Bisa, bisa. bisa Dan dependen bisa kerja banget. juga, enaknya. Nah, spouse-nya bisa kerja. Tapi sekolah anak nggak gratis ya di Melbourne. Iya, Iya, kalau bawa dependen anak, nah itu tuh harus dipikirin lagi. Kalau bawa anak, mahal. ya kalau Mau bawa anak sekolahnya. tuh, kalau bawa anak tuh yang harga domestik dapatnya cuma di Perth sama di Brisbane. Yang Yes, lain itu pasti dapatnya Kak Tami harga yang lebih tahu. internasional. Ya internasional. Gitu. Oke. Oke, closing statement dari Pak Arif. Oke, teman-teman, mungkin dari saya terima kasih untuk kehadirannya dari teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Tapi yang jelas tadi kami dari IT sangat berkomitmen untuk bisa bantu teman-teman yang ada niat bercita-cita untuk ya menggapai impiannya untuk bisa kuliah di Australia dengan biaya yang affordable, yang terjangkau, dengan kualitas yang baik, dengan pengajar yang sangat baik juga, dan program kuliah yang sangat hands-on learning ya, jadi terfokus untuk program karirnya dan juga kesempatan untuk teman-teman bisa berkarir secara global di Australia ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik, pintu sangat terbuka, tergantung dari teman-teman sendiri apakah teman-teman tetap mau menjalankan niatannya atau tidak. Tapi yang jelas dari kami kita sudah membantu ya, kita sudah banyak ngasih jalan entah potongan diskon, ya cicilan bulanan tadi ya. Jadi kita terbuka dan nanti jangan takut untuk bisa kontak ke kami atau ke tim ya untuk nanti bisa konsultasi lebih lanjut kalau ada pertanyaan yang secara spesifik, secara personal ya silahkan ditanya aja. Saya insya Allah 24 jam ready kalau ada one on one ya, anytime info pasti akan saya bantu jelasin itu aja ya. Saya berharap kita bisa bertemu di AIT next year entah di Adelaide atau Melbourne ya. Paling dari itu aja cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu, salam sehat buat teman-teman. Thank you Pak Arif. Next closing statement dari Sis Utami. Kalau saya nggak seredi Pak Arif 24 jam. Gue masih butuh tidur. Ya, kalau saya 24 jam, Luar jam 4 biasa pagi pun. nih. Pak Arif luar biasa banget loh. Nanti kayak 7-Eleven dong. Oh iya, kita ya. Jadi Tapi Pak Kak Arif Aji, ini gercep Kak, banget loh. kalau udah di teks langsung balas ya. Belum Iya. dipencet udah. Nggak di hati ini udah mau ngomong apa, tahu-tahu udah dibalas. Oke. Gercep banget. Teman-teman, kapan ya gue 15 November lalu aku terbang dari Jakarta landed di Changi dan aku ngelihat satu pemandangan yaitu mesin robot cleaner itu lagi bersih-bersih. Aku cuma mau bilang sama teman-teman bahwa dunia AI, dunia robotics ini sekarang di depan mata. Hari ini kita baru lihat ChatGPT, kita baru lihat tipis-tipis apa yang kita lihat ini semuanya tipis-tipis ya. Kita baru lihat robot sedikit. 5 tahun lagi keadaannya akan sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya kalian nggak ikut ambil alih di dalam dunia IT ini, cuma 2 pilihannya teman-teman. Satu, kita ikutan jadi orang yang ikutan di dalam wave-nya, kita yang kontrol, karena dunia ini akan dikontrol oleh mereka yang ngerti sistemnya. Sistem akan berubah dan dunia ini hanya akan dikontrol oleh mereka yang ngerti sistemnya. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian milih gue nggak mau tahu tentang IT, gue nggak mau tahu tentang perubahan zaman, berarti kita akan dikontrol oleh orang-orang yang mengkontrol sistem itu. Pilihan kalian cuma 2, kalian harus berubah. Kalian harus milih sesuatu yang antara kalian nyemplung sekalian di AI atau kalian milih satu bidang yang tidak tergantikan oleh AI. Itu aja dari aku. Oke, siap, mantap. Oke, teman-teman, kita tunggu kabar baiknya. Yang jelas kita dari tim semuanya siap membantu teman-teman. Ya tinggal nanti teman-teman tinggal tanya aja kebutuhannya apa, kita pasti akan bantu. Dengan Kak Martini, Kak Tami atau saya sendiri, anytime ya, kita pasti bantu secepat mungkin. Oke, thank you ya teman-teman. Thank you semuanya, selamat malam, sukses Terima kasih selalu, banyak, salam Pak sehat, Arif. dan Terima selamat kasih tahun baru juga bagi teman-teman. Thank you, everybody. bye-bye. Bye.
Bye.